Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar membuat aplikasi akuntansi sederhana dan mudah menggunakan AppSheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada tutorial pembuatan accounting sederhana yang memiliki konsep double entry menggunakan AppSheet. Langkah selanjutnya kita akan mengimport tabel-tabel yang kita butuhkan lain, seperti di jurnal kita import juga dulu. Oke. Kemudian detail kita ambil. Baik, sudah terdetail, sudah, jurnal sudah. Kita lanjutkan untuk melakukan setting di kolom. Untuk kolom jurnal ini kita hide dulu lah. Ini sudah betul, unique ID, teks, akun itu ini detail ya. Sorry. Kita kerjakan yang jurnalnya dulu. Di jurnal text, date, notes, tipe, text, price. Price itu oke, pakai value. Status juga text. Oke, tinggal di notes ini tidak ada yang perlu disetting lagi di sini. Tipe saja ya. Tipe itu kita pakai auto compute, pakainya suggested value, jadi agar user ketika sudah pernah memasukkan kalimat tertentu, ini tidak perlu diulang lagi kecuali kalimat yang baru. Kita masukkan, kita ambil dari jurnal tipe. Oke, tidak error. Dan kemudian value kita perlu setting lebih detail lagi. Price, oke, pakai label. Mata uangnya pakai rupiah. Cukup. Kemudian status. Di sini status kita bisa menggunakan validity, data validity, atau mau pakai enum juga bisa. Yang sederhana sih enum. Sini kita pakai pending dan paid. Posting. Artinya nanti status transaksi kita hanya ada dua, pending dan posting. Selanjutnya value, price sudah ya, status N6. Kita cek dulu. Oh, dia belum muncul di depan. Oke, nanti kita munculkan. Kemudian di detail ID jurnal teks, akun itu ref. Akun itu refnya ke tabel akun. Cukup kita dan perkiraan itu dia juga pakai auto compute, pakai formula. Kita ambil dari karena ini tabel ref ya, akun dari akun ref. Apa ini? Perkiraan ya. Perkiraan. Oh. Akun perkiraan. Oh, sebentar. Ini teks. Sepertinya di setting akun harus kita save dulu. Debit number, credit number, nilai number. Kita cek lagi.
oh salah, auto compute formula akun dot perkiraan. Oke. Dan kemudian debit ini juga number, kita pakai label saja cukup, tidak perlu pakai ini ya. Kalau Anda mau pakai rupiah mata uang bisa juga, silakan. Nilai itu nanti akan mengambil dari kalkulasi antara default akun dengan default akun dengan default mutasi. Di sini butuh satu virtual column, kita beri nama mutasi. Formulanya ini pakai if ini. Jika jika debit dulu kali ya. Jika debit lebih besar dari 0, maka debit. Jika tidak, if lagi, kredit lebih besar dari 0, maka dalam kurung ya, dalam kurung double kurung, jika tidak, kosong. Number, oh ininya number nih, kita done dulu. Ininya teks, harusnya teks. Oke, kita number, apa yang error ini? If debit lebih besar dari 0, maka D. If kredit lebih besar dari 0, maka kredit. Oh, kurang 1. Open and close kurang. Tadi teman-teman bisa lihat ya, informasi kesalahannya. Number of opened and closed parenthesis tidak cocok, ini kurang tutupnya, karena kita ada 2 if, maka harus ada 2 kurung. Oke, kita done, kita save dulu. Oke, di perkiraan aman, kemudian baru kita setting di nilai ya. Nilai itu akan mengambil membandingkan antara mutasi dengan default akun ya. Oke, nilainya itu kita pakai nilai akan kita ambil melalui auto compute formula ya. Di sini akan ada if mutasi ya, di kolom mutasi tadi, mutasi sama dengan akun mana tadi, akun dot default, akun dot default. Jika mutasi sama dengan default, maka
debit tambah kredit. Oke ya. Jika tidak sama, maka debit tanda kurung siku, jangan lupa, debit tambah kredit kurung siku dikalikan -1. Kita cek. Oh, ada yang salah ini. Kredit ada. Oh, ini belum dikurung ya. Ini perlu hati-hati ini ya. Kutipnya salah. Kurungnya harus pakai kurung siku untuk mewakili nama field. Oke, ini baru sesuai. Kita done. Oke, di sini sudah. Oh, ini belum ini ya. Di ID jurnal ini kita harus mereferensikan. Referensinya kemana? Ke jurnal, dan is part of-nya kita aktifkan. Kita done. Kita kita save. Kita balik ke mana? Jurnal dulu. Oh, belum muncul ya. Kita save dulu. Nah, karena tadi sudah kita koneksikan tabel jurnal dengan tabel detail dengan jurnal, maka di tabel jurnal itu akan muncul field virtual ya, virtual kolom lagi. Ini kita tulis detail saja sebagai nama kolomnya. Ini detail saja, detail transaksi. Ini untuk description saja ya. Oke. Status. Nah, di value ini kita akan mengambil atau menjumlahkan nilai yang ada di tabel detail tadi ya. Kita ambil value, kita pakai auto compute add formula, kita sum. Apa yang kita sum? Yang kita sum itu details itu ini ya, kolom yang ada koneksi details, child table-nya atau tabel anaknya, details, kemudian kita ambil debitnya. Details. Oh, tadi belum di save ya. Bentar, kita save dulu. Tadi saat merubah ini harus disimpan agar pada saat kita membuat rumus tidak ada yang error. Kita cek lagi rumusnya, kalau tidak ada yang merah ya berarti sudah sesuai. Nah, udah oke ya. Tadi merah karena perubahan sebelumnya ya, kita merubah nama kolom tadi belum disesuaikan, belum disimpan. Oke, saya rasa cukup. Tanggal sudah oke. Notes ini pakai long text boleh, mau pakai teks juga bisa. Tipe tadi sudah ya. Status. Baru kita masuk ke UX ya, harus kita tambahkan ini jurnal tampilnya table, kemudian kita group by berdasarkan status, agregatnya kita count saja cukup. Kolom order, perlu dibuat kolom order enggak ya? Belum, nanti kita lihat dulu. Oke, di jurnal sudah muncul di sini. Nah, jurnal ini sudah ada contoh sebelumnya ya. Ada pending, ada posting. Di sini lengkap ini yang tampil ini ya. Bla 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 bla. Oke, kalau kita buat testing aplikasi tipe, misalnya di sini. Nah, ini karena sudah ada sebelumnya, sudah pernah diinput, makanya
di tipe ini langsung keluar. Atau kita bisa buat lagi, misalnya apa namanya, operasional kantor sudah tarik tunai. Oke, tarik tunai, statusnya pending, kemudian akunnya tarik tunai, berarti kasnya debit, misalnya 100.000 ya. Kemudian this entry is required, harus kita kasih 0 ini. Oke, kemudian bank, salah satu bank ya, bank juga kredit 100.000. Ini sepertinya harus diisi lagi 0. Oke, save. Terakhir kita save di sini. Yang baru akan masuk testing aplikasi ini ya, sudah masuk. Agak dilebarkan. Kemudian di mana, di akun detail ini tombol ads-nya masih muncul, sehingga kita harus setting terlebih dahulu di UX-nya, show system view. Kita cari detail, bukan di UX, di behavior. Di behavior teman-teman bisa, kalau belum muncul bisa di show all. Nanti di sana ada menu add ya, detail add, kita klik, kemudian behaviornya kita atur, konteks view type sama dengan form, maka tombol add-nya nanti harusnya sudah tidak ada, kecuali di edit form nanti. Oke, sudah tidak muncul. Nah, kemudian yang harus kita setting kembali adalah apa ini, kolom UX detail ya, tadi ke UX, kemudian detail inline. Nah, ini kita harus kolomnya harus kita atur apa saja yang tampil. Sepertinya cukup akun, debit dan kredit ya, cukup ini saja. Entah, ini dibikin narrow biar sempit ya, biar tidak makan tempat. Oke, kita lihat di sini untuk detailnya. Oke, sudah akun, debit, kredit saja yang tampil. 100.000 sudah cukup ya. Ada yang kurang, mungkin bisa kita cek dulu. Jurnal, value-nya oke ya. Saya pikir tidak ada. Nah, di setiap akun ini juga dia akan mendapatkan detail transaksinya ya. Transaksi akun ini ada transaksi apa saja. Baik, saya rasa cukup untuk setting kali ini. Nanti kita akan lanjut pada settingan berikutnya yang harus kita tuntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.